Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Jumat 28 November tahun ke-2025. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini merupakan pendalaman untuk pelajaran selama satu pekan ini. Saudara-saudara yang diberkati Yesus Kristus, sebagai tambahan bisa kita baca tulisan Ellen White yang berjudul Pertentangan Berakhir. Dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 672 sampai ke 678. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan baca dari tulisan Ellen White yang berjudul The Youth Instructor, tanggal 17 Februari tahun 1898. Kita akan diselamatkan untuk selama-lamanya apabila kita masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Maka kita boleh bersukacita karena kita telah diselamatkan. Diselamatkan untuk selama-lamanya. Tetapi sampai saat itu tiba, kita harus memperhatikan nasihat Rasul. Dan sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Kitab Ibrani 4 ayat 1, memiliki pengetahuan tentang Kanaan, menyanyikan lagu-lagu Kanaan, bersukacita atas prospek masuk ke Kanaan. Tidak membawa orang Israel ke dalam kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun di tanah perjanjian. Mereka dapat menjadikannya milik mereka dalam kebenaran hanya melalui pendudukan. Dengan mematuhi syarat-syaratnya, dengan menghayati iman yang hidup kepada Allah, dengan menerapkan janji-janjinya kepada diri mereka sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan baca dari tulisan Ellen White yang berjudul Kemenangan Akhir, halaman 675. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu negeri. Kitab Ibrani 11 ayat 14 sampai 16. Di sana gembala surgawi menuntun kawanan dombanya ke mata air kehidupan. Pohon kehidupan menghasilkan buahnya setiap bulan, dan daun-daun pohon itu digunakan untuk kesembuhan bangsa-bangsa. Di sana terdapat aliran-aliran air yang selalu mengalir, jernih bagaikan kristal, dan di sisinya, pohon-pohon yang melambai-lambai memberikan bayangannya di atas jalan yang telah dipersiapkan. Bagi umat tebusan Tuhan, di sana dataran yang terbentang luas menaik, menjadi bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Tuhan menjulang tinggi. Di dataran yang damai itu, di samping sungai-sungai yang mengalir itu, umat Allah, para peziarah, dan pengembara yang telah lama mengembara akan menemukan rumah. Saudara-saudara sekalian, berikut ini beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, pikirkanlah tentang tanah perjanjian sebagai simbol kehidupan berkelimpahan yang dijanjikan Kristus kepada para pengikutnya di dalam kitab Yohanes 10 ayat ke-10. Bagaimanakah setiap manfaat dari hidup di tanah yang berkelimpahan itu menggambarkan berkat-berkat keselamatan? Kedua, apakah hubungan antara menjadi warga negara suatu negara dan menjalani gaya hidup tertentu? Bagaimanakah yang satu memengaruhi yang lain? Apakah beberapa implikasi dari menjadi warga negara kerajaan Allah? Ketiga, sebagai manusia, kita selalu dikecewakan oleh janji-janji orang lain, dan terkadang oleh janji-janji yang kita buat untuk diri kita sendiri. Mengapa Anda dapat mempercayai janji-janji Allah? Dan yang keempat, bagaimanakah kita dapat menjadikan janji tentang bumi yang baru sebagai bagian dari masa depan kita secara nyata dan konkret? Bahkan sejak saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih karena sudah turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Amin.